Pernahkah panjenengan para kadang kliwon merasa bahwa hidup ini ibarat berjalan di atas tanjakan terjal dengan beban? Tak kasat mata di pundak, tenaga sudah terkuras, keringat membasahi bumi. Namun puncak kemakmuran terasa masih jauh di angan-angan. Rezeki seakan datang hanya untuk menyapa, lalu pergi tanpa permisi. Usaha yang dirintis dengan darah dan air mata mendadak layu sebelum berkembang. Mengapa demikian? Ketahuilah, di balik kelahiran panjenengan tersimpan sebuah pusaka gaib, sebuah kekuatan spiritual agung yang jika tidak dipahami, justru menjadi rantai yang membelenggu nasib. Di wejangan kali ini, kita akan membongkar tuntas 6 kunci gaib yang mengunci gerbang rezeki pemilik weton kliwon. Ini bukan tentang takdir buruk, tapi tentang memahami kodrat dan cara membuka kunci yang sudah ada di dalam genggaman panjenengan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kembali di kaspuhan luhur kita Raja Mantra, tempat kita bersama ngaji roso, mengupas tuntas warisan adiluhung para leluhur. Sebelum itu saya mengajak panjenengan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita senantiasa terhubung dalam satu getaran rasa, satu frekuensi spiritual untuk mencapai pencerahan bersama. Baik para sedulur, mari kita mulai babakan ini. Para kadang kliwon, sadarilah, panjenengan terlahir sebagai pancar pusat dari energi. Kliwon adalah pasaran sebagai gerbang gaib, di mana energi spiritual dari alam atas dan alam bawah bertemu. Kekuatan ini membuat aura panjenengan bersinar berbeda, misterius, dan memiliki daya tarik yang kuat. Tentu juga bagi energi-energi tak kasat mata di sekitar panjenengan. Kepekaan batin panjenengan begitu tajam, firasat seringkali menjadi nyata. Namun di sisi lain panjenengan ibarat spons yang menyerap semua energi di lingkungan, baik positif maupun negatif. Ketika berada di lingkungan yang penuh kedengkian, persaingan dan fitnah, energi kotor itu akan menempel, memberatkan langkah, menggelapkan pikiran, dan akhirnya menyumbat aliran rezeki. Seringkali ada ikatan gaib yang tanpa sadar membatasi langkah panjenengan. Bisa jadi ini adalah janji leluhur yang belum tuntas, atau bahkan energi negatif dari luar yang tertarik pada aura kuat panjenengan. Ibarat seekor Garuda yang gagah perkasa, namun salah satu kakinya terikat rantai di bumi. Ia bisa terbang, namun tidak akan pernah bisa mencapai angkasa tertinggi. Lantas bagaimana cara melepas ikatan ini? Mulailah dengan laku sederhana. Setiap malam Jumat Kliwon, di hari weton panjenengan sendiri sediakan segelas air putih. Bacalah doa sesuai keyakinan panjenengan niatkan dalam hati. Ya Gusti ingkang murbeng dumadi, sucikanlah jiwa raga hamba dari segala energi negatif. Lepas segala ikatan yang menghalangi langkah menjemput rezekimu yang barokah. Setelah itu, minumlah sebagian airnya, dan sebagian lagi usapkan ke wajah dan tengkuk panjenengan. Lakukan dengan keyakinan penuh. Ini adalah langkah awal untuk memutus rantai gaib itu. Kunci kedua yang menahan rezeki adalah karakter bawaan mereka sendiri. Perfeksionis namun penuh keraguan. Panjenengan ingin segalanya sempurna. Setiap detail tertata rapi sesuai angan-angan. Tidak ada yang salah dengan itu. Kualitas panjenengan tidak perlu diragukan. Namun dalam pertempuran menjemput rezeki, ini justru menjadi pusaka makan tuan. Saat orang lain sudah berlari kencang dengan rencana seadanya, panjenengan masih termangu di garis start. Sibuk memikirkan ribuan kemungkinan bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau modalnya kurang. Apa kata orang nanti? Keraguan ini diperparah oleh kepekaan spiritual panjenengan. Firasat kecil yang muncul seringkali bukan pertanda semesta, tapi cerminan dari ketakutan di dalam batin. Peluang emas yang datang akhirnya lewat begitu saja, disambar oleh mereka yang lebih berani melangkah. Panjenengan adalah sosok yang pintar, tapi miskin kesempatan. Punya ide cemerlang,
Kemampuan mumpuni, namun kalah cepat dan kalah nekat. Ingat wejangan para sesepuh. Ora usah sempurna, sing penting melaku. Tidak perlu menunggu sempurna, yang terpenting adalah mulai melangkah. Kesempurnaan bukan syarat awal, melainkan hasil akhir dari sebuah perjalanan yang berani dimulai. Mulai hari ini, ubah cara pandang panjenengan. Seimbangkan kehati-hatian dengan keberanian. Biarkan semesta yang membantu menyempurnakan langkah panjenengan selanjutnya. Selanjutnya adalah ujian kunci kesabaran. Ini ujian yang sering membuat para kadang kliwon tumbang. Rasanya hidup seakan sengaja dibuat lebih lambat oleh semesta. Hasil kerja tidak sepadan dan impianmu terasa selalu menjauh. Di saat inilah banyak yang goyah. Hati dipenuhi rasa iri melihat kesuksesan orang lain. Mulut mulai mengeluh menyalahkan keadaan. Ketahuilah sedulurku, ibarat seorang empu sedang membuat sebilah keris pusaka. Besi harus dibakar dalam api yang paling panas, ditempa dengan ribuan pukulan palu, dan dicelupkan berulang kali. Prosesnya lama dan menyakitkan, tapi dari proses itulah lahir sebilah pusaka dengan kekuatan dan pamor yang tiada tanding. Begitulah rezeki orang Kliwon. Semesta sedang menguji apakah panjenengan siap menerima rezeki agung yang telah disiapkan. Mereka yang mampu bertahan, yang tetap bersyukur, meski dalam kekurangan dan terus berusaha. Merekalah yang akan lulus dari ujian ini. Dan ketika pintu bendungan rezeki itu akhirnya terbuka, alirannya akan sangat deras, mampu mengubah nasib panjenengan dan 7 turunan. Selanjutnya adalah rahasia paling dalam dan jarang disadari. Panjenengan lahir membawa garis nasib para leluhur. Orang Kliwon dipilih oleh takdir untuk menjadi sosok yang melunasi hutang batin atau karma dari leluhur. Ini bisa berupa janji yang belum terbayar, salah yang belum tertebus, juga perjanjian gaib yang pernah dilakukan leluhur. Energi dari masa lalu ini menjadi sangkalan. Ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diselesaikan. Justru karena jadi yang terpilih, berarti panjenenganlah yang diberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Caranya dengan menyambung kembali tali rasa dengan para leluhur. Kirimkan doa untuk mereka. Jika panjenengan seorang muslim, hadiahkan surat Al-Fatihah setiap selesai sholat khusus untuk leluhur. Lalu berikan sedekah atas nama leluhur. Dengan laku ikhlas ini, sedikit demi sedikit beban karma itu akan terlepas. Dan ketika hutang batin itu lunas, maka rezeki panjenengan akan mengalir tanpa penghalang. Itu tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga membebaskan garis keturunan dari belenggu masa lalu. Lalu banyak dari kadang Kliwon yang terpenjara oleh pemahamannya sendiri tentang rezeki. Panjenengan hanya mengukur rezeki dari tebalnya dompet, megahnya rumah, atau tingginya jabatan. Ketika itu tidak kunjung datang, panjenengan merasa menjadi orang paling menderita di dunia. Bukalah mata hati panjenengan. Rezeki Gusti Allah itu luas tak terbatas. Semesta seringkali memberikan rezeki pondasi terlebih dahulu. Diberi kesehatan agar kuat bekerja. Diberi ketenangan agar bisa berpikir jernih. Diberi teman baik untuk membuka jalan. Mulai sekarang, ubah cara pandang. Syukuri setiap nikmat kecil yang datang. Ketika panjenengan mampu bersyukur atas rezeki tak terlihat itu, maka semesta akan percaya untuk menitipkan rezeki yang terlihat dalam jumlah yang jauh lebih besar. Lalu kunci terakhir yakni puncak dari segala rahasia. Mengapa rezeki besar belum juga datang? Jawabannya mungkin sederhana, karena wadah batin panjenengan belum siap. Rezeki itu seperti air hujan yang sangat deras. Jika wadah yang panjenengan siapkan hanya sebuah cangkir kecil, maka air itu akan meluap sia-sia. Jika wadah itu retak oleh sifat sombong, maka air sebanyak apapun akan habis merembes keluar. Rezeki besar menuntut tanggung jawab yang besar. Uang yang melimpah bisa menjadi rahmat, tapi bisa jadi bencana jika jatuh ke tangan jiwa yang kerdil.
Semesta menahan rezeki panjenengan bukan karena benci, tetapi karena sayang. Semesta tidak ingin anugerah besar itu justru menghancurkan hidup panjenengan. Maka, fokuslah memperbesar wadah panjenengan dengan terus belajar. Ketika wadah batin panjenengan sudah luas, kokoh dan bersih, maka tanpa perlu diminta, rezeki akan dengan sendirinya mengisi wadah itu hingga penuh melimpah. Jadi para kadang kliwon yang dimuliakan Gusti, tertahannya rezeki panjenengan bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah panggilan untuk mengenali kekuatan spiritual panjenengan, untuk menaklukkan keraguan diri menjadi pribadi yang sabar, untuk membebaskan leluhur, dan untuk mempersiapkan wadah batin yang agung. 6 kunci ini ada di tangan panjenengan. Jangan lagi salahkan nasib. Mulailah membuka satu persatu gerbang gaib itu dengan laku, doa, dan kesadaran penuh. Tuliskan harapanmu dan asal kota panjenengan di kolom komentar, agar doa kita bersama bisa menggetarkan alam semesta. Mugi sedoyo tansah pinaringan karaharjan lan kamulian. Terima kasih telah menyimak wejangan luhur ini sampai akhir. Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.